Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fadilah, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NPM 241105080539, yang insya Allah dalam video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tema yang diangkat dalam mata kuliah pembahasan tafsir tematik mengenai ayat ekonomi, yaitu bahasan tentang ayat Al-Quran atau salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang harta atau amwal dalam Islam. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai ayat-ayat tentang amwal, di mana di sini saya mengambil satu contoh ayat yang terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28, yang ayatnya berbunyi wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, yang artinya ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Yang dimana saya mengambil bahasan tentang ayat ini karena ada pembahasan yang menarik, yaitu mengapa di ayat ini Allah berfirman bahwa harta itu adalah suatu hal yang dapat menjadikan dirinya sebagai fitnah. Maka kita langsung saja ke pembahasan. Bahasan yang pertama adalah tentang dari definisi harta itu sendiri, di mana harta dalam istilah Arab yang berarti al-mal, yang berasal kata dari mala yamilu mailan, yang berartikan condong, cenderung, dan miring, atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Kemudian secara terminologi, memuat makna segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Jadi, jika merujuk dalam definisi tadi, harta adalah sesuatu yang menyenangkan manusia. Kemudian dia condong terhadapnya dan dia pelihara hal tersebut, baik itu dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk kemanfaatan dari harta tersebut. Maka dari itu, harta menurut Islam bukan hanya materi, yang mencakup kekayaan, aset, bahkan potensi diri. Namun, sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya, kenapa Al-Quran mengatakan bahwa harta adalah fitnah? Sebelum membahas lebih lanjut perihal ayat ini, terdapat ayat penting yang juga memiliki hubungan dengan ayat, yaitu dalam ayat sebelumnya, atau dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27, di mana Allah melarang orang-orang yang beriman untuk berkhianat terhadap amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Di mana dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya juga. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Merujuk pada pendapat Imam Fakhruddin Razi dalam karya tafsir monumentalnya yaitu Mafatihul Ghaib, yang menjelaskan perihal korelasi atau hubungan antara dua ayat ini, di mana menurutnya penyebutan harta dan anak sebagai fitnah itu merupakan salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagi setiap umat Islam, di mana pada umumnya penyebab munculnya pengkhianatan adalah disebabkan oleh orang tersebut terlalu mencintai dua hal tersebut, yaitu terlalu mencintai anak dan juga terlalu mencintai harta. Di mana dalam konteks bahasan kita saat ini yaitu tentang harta, maka harta adalah salah satu fitnah dunia. Maka dari itu, kenapa harta dapat menjadi fitnah? Karena dapat menjadi penyebab munculnya pengkhianatan yang disebabkan oleh terlalu mencintai harta itu. Nah, jika seperti itu, maka apakah umat muslim itu tidak boleh kaya? Nah, mari kita bahas. Islam bukan berarti melarang hamba-hambanya untuk menjadi seseorang kaya, tapi Islam mengatur agar harta tersebut digunakan secara benar. Sebagaimana dalam Al-Quran
yaitu surat Al-Baqarah ayat 188, Allah memerintahkan agar harta tidak disalahgunakan. Yang dimana ayat itu berbunyi, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Jadi, di sini dapat diketahui bahwa memiliki harta atau bahkan kaya terhadap harta itu diperbolehkan bagi umat muslim. Namun, jangan sampai harta tersebut malah tergelincir menjadi harta yang batil. Karena harta yang batil itu harta yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, apa itu harta batil? Harta batil adalah harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak sesuai syariat, dan tidak dibenarkan dalam agama. Di mana kata batil sendiri adalah sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak benar, tidak adil, dan tidak sah secara hukum agama. Nah, berikut adalah 5 contoh dari harta batil. Yang pertama ada riba atau bunga, di mana keuntungan dari pinjaman yang mengandung bunga. Yang kedua itu ada suap atau riswah, memberikan uang untuk mempengaruhi keputusan yang tidak adil. Yang ketiga itu ada penipuan atau gharar, seperti menjual barang yang tidak jelas atau tidak sesuai deskripsinya. Yang keempat ada pencurian atau perampokan, ini jelas merupakan bentuk perampasan hak. Yang kelima yaitu menjual makanan haram, seperti minuman keras, narkoba, ganja, dan makanan yang diharamkan oleh agama. Sebenarnya ada yang lain, cuma di sini saya mengambil 5 contoh yang umum, yang bahkan bisa dibilang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Setelah pembahasan seorang muslim yang memiliki harta, selanjutnya adalah pembahasan mengenai peranan harta dalam bermuamalah. Harta pada hakikatnya adalah milik bersama. Dalam arti ia harus beredar dan tidak berdiam diri di satu orang saja. Selain itu, harta pun harus menghasilkan manfaat dan keuntungan bersama. Sebab harta telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pokok kehidupan atau kiaman bagi sesama manusia. Maka alangkah baiknya harta digunakan untuk sarana menjalin hubungan atau bermuamalah antar sesama manusia. Seperti contoh bermuamalah seperti berdagang, minjam meminjam, jual beli, investasi, dan lain-lain. Kenapa sebaiknya hal ini perlu dilakukan? Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, "Ela yakun dulatan bainal aghniya'i minkum," yang mengartikan supaya jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Maka dari ayat ini menjadi kesimpulan bahwa seseorang itu alangkah baiknya tidak menumpuk, dalam tanda kutip, tidak menumpuk hartanya di dirinya saja. Sebaiknya harta dia itu dalam tanda kutip disebar, diperluas, tidak hanya dalam jangkauannya saja. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, yaitu bisa dalam bentuk bermuamalah kepada sesama manusia, seperti berdagang, berjual beli, atau menginvestasikan harta kita kepada teman kita yang membutuhkan, ataupun selain dalam bentuk muamalah, ada juga dalam bentuk beramal soleh, yaitu seperti berzakat, bersedekah, berwakaf, dan lain-lain. Di mana dari sini kita tahu bahwa Islam bukan hanya mengajarkan umatnya untuk menjalin hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, tapi Islam pun mengajarkan agar umatnya itu memiliki atau menjalin hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.